Ya. Iya. Oke. Baik. Sekarang setelah ini ya, setelah dua konektor itu udah, ini kita coba mikirin yang boundary-nya. Boundary itu kalau kata Mas Haryo tadi setidaknya boundary itu setidaknya kita minimal ya, seminimalnya itu 2 kali dimensi ini ya. Dimensi ini kan 50, berapa mili gitu ya. Minimalnya paling kita bikin kubus lagi atau box lagi yang 2 kali lah. Maksudnya 101 kali 101 gitu. Semuanya gitu. Ini. Coba bikin itu ya. Bikin kotak yang di box ya. Iya, box, pakai yang box. Kenapa? Iya. Ya kita mikirnya ya kubus aja lah gitu. Sama semua sisinya. 101 kali 101 gitu ya. Dan posisinya itu di dikondisikan di tengah ya. Dan tapi untuk SC-nya aja tengah gitu ya. Tapi untuk yang posisinya itu mepet di ini, di bawah ini, apa namanya? Mepet di permukaan bawahnya ini lah. Konektor. Base konektor, base. Ngobrolnya boundary kan? Ya, namanya boundary itu aja lah, biar gampang. Boundary. Ukurannya 101 kali 101 gitu aja semua lah. X, Y sama Z-nya. Makanya konsekuensinya nanti kehalang ya, karena boundary-nya lebih gede daripada ukuran semuanya. Pusatnya diketengahin ya, ini posisinya 50,5 gitu ya. Tapi nanti tapi nanti jangan lupa oret-oretan yang itu tadi, yang konektor tadi. Kan boundary itu kan mepetnya di sini, mepetnya di sini aja lah. Ya, mepetnya di hidung. Jadi posisi Z-nya dikondisikan seperti itu. Min 2,03 gitu ya. Oke, jadi memastikannya nanti ini benar nggak dia? Minus 2,03 kalau aku. Minus 2,03. Jadi nanti ketika kita select misalkan base salah satunya lah gitu. Itu betul-betul gini. Dengan boundary yang ini. Boundary-nya itu base-nya di sini. Betul ini. Size-nya 100,1 juga ya? Iya. Ya, 101 ya. 101 ya. Kan 2 kalinya deh. Itu minimal ya. Ya, itu jadi oke. Kalinya. Ya, emang gitu ya. Mana Mbak? Ya. Supaya nggak terdistraksi, mungkin atau jangan dulu deh, nanti dulu kita lebih mikirin ini sebetulnya, lebih mikirin bagaimana permukaan bawah dari boundary itu. Ini saya permukaan bawah dari boundary itu dibolonginnya pakai ini, pakai substrat ya. Ini oke, baik. Saya select objek ya, ini di substrak dengan atau dikurangi nanti dikontrol ya sama base ini sama base yang satunya lagi.
pakai ini substrak sini. Substrak yang itu. Nah, blank partnya boundary, tool partnya sebagai guntingnya itu base dua-duanya. Oke, sip. Setelah itu jangan lupa di clone supaya base-nya nggak hilang. Clone. Sip. Seperti itu. Gimana? Kontrol. Sama base-nya satunya lagi dikontrol lagi. Bukan substrat. Base. Base. Dua-duanya. Terus substrat di situ. Oke. Sip. Clone. Jangan lupa di clone. Clone tool. Supaya ini nggak hilang. Ini kan kalau nggak dicentang hilang. Oke. Sip. Gimana ngeceknya? Kita alih ke select faces. Terus habis itu di select yang paling bawah ini dari boundary itu. Ini kan bolong ya, itu menghindari supaya kita nggak ada muncul intersect atau apa gitu ya ketika nanti divalidasi. Itu validasi validasi ini. Oke, baik. Tetap di select faces, di select semua ke-6 itu ya, ke-6 face itu di select semua. Gimana? Dikontrol. Kontrol ini ya. 3. Ini 36. Baliknya lagi. Itu yang kadang agak ribet di AWS itu. Ini, terus ini. 6 ya. 6 ini. Baru kita klik kanan. Ketika udah ke select 6-6-nya ya. Assign boundary. Nomornya di select. Oke. Di select 6-6-nya, lalu klik kanan. Udah ya, 6-6-nya ya. Itu agak ribet ya. Kadang nggak kelewatan nih. Yes, aku lagi deh coba. Lagi 1, 2, 3, diputer. Oke. 4, keliru. 4, 5. Fokus itu 6 atau balok itu 6. Yang agak miss ya. Di situ udah Mbak Sri. Jadi ya gitu, nge-select 3, 1, 2, 3, habis itu di langsung 4, 5, 6. Dilepas tangannya, diklik lagi. Lagi, bis lagi.
Oh ya. Gini terus ya. Gini terus ya. Capek ya. Coba gimana sih ya? Nah, sabar. Gitu. Dilepas ininya maksudnya. Jangan sampai aktif. Iya, Pak. Masih aktif ini. Gimana? Nah, tip. Klik kanan. Assign boundary. Habis itu pilih yang radiation. Radiation-nya langsung aja oke ya. Radiating only ini ya. Filenya. Ukurannya kan jangan salah loh, ukurannya. Ukuran port namanya konektor sekali. Oh ya. Konektor juga. Coba misalnya boundary ya sama eksitasinya yang penting juga. Berbeda antara filter dengan antena loh. Ada aturannya kan, udah lama kan 2 kali dengan antena, saya. Iya, antena itu yang eksitasinya ada lainnya itu. Ini juga sama, maksudnya ekstasi, boundary-nya beda. Boundary untuk antena itu biasanya 3 kali lipatnya ukuran antenanya. Ada waktu SKT itu juga lupa. Iya. 5 tahun maksudnya. Ada 5 tahun. Udah, jadi apa di sana ya? Ini saya koreksi pas saya. Ya. Ready only ya? Ready only. Oke. Sip. Itu. Nanti ngeceknya seperti apa? Boundary-nya nanti ketahuan di sini. Nah, itu loh. Nah, itu boundary-nya situ. Boundary-nya harusnya udah ada nih. Ke-66-nya ketika diubah-ubah kan kelihatan ya bahwa boundary-nya itu. Di sisi mana aja gitu ya. Tuh. Dengan kalau yang motong tadi itu kelihatan kok perubahannya itu loh, perubahan motifnya itu loh, ketahuan yang di ini ya, bahwa itu bolong gitu ya, bahwa itu nggak intersect gitu loh. Oke. Udah cukup, udah. Coba dicek radiasinya di sebelah mana. Part 1 namanya. Pak Sri kan masih bingung ya. Nah, itu, coba di spin ya, dicek itu enggak gitu. Ada yang miss enggak gitu lah di permukaannya. Seperti itu. Cukup ya? Oke, karena Pak Munir udah bilang kayaknya harus di ini lagi. Gak apa-apa, kita nggak mikir potong-potong lagi karena udah kepotong ya. Paling cuma ini aja sebetulnya. Objeknya ini lah. Ini ulang. Ya,
Ternyata sekitar ya 150 lah gitu ya. 150 atau mau 200 saja sekalian nggak apa-apa. 150 mungkin ya, 150 1,5 ya. Kalau misalnya print boxnya aja bisa. Kenapa? Kalau misalnya langsung print boxnya aja bisa. Iya, bisa langsung. Tinggal ngubah ini aja. Ngubah X size, Y size, Z size-nya itu. Posisinya juga diubah karena nggak lagi tengah ya. Itu posisi X sama Y-nya, Z-nya nggak usah. Nggak ada Pak Munir pula. Ya nanti ketika ketemu Pak Munir ya jelasin lah kita seperti apa tahapannya gitu ya, biar yang tadi yang saya tadi kalau nggak berurutan ngaruh ya. Misalnya Kenapa? Harusnya tadi yang punya dulu ya. apa motong tadi ya, substrak tadi ya. Iya. Iya, substrak itu ya kalau bisa jangan kebalik substrak, karena kan yang ininya kan memotong yang luar dulu terus dipotong oleh bagian dalamnya kan, jangan yang ini tuh bikin lagi deh gitu. Biasanya kalau HFS itu yang bikin bingung itu sebenarnya gitu. Kalau ternyata terus motongnya kebalik misalkan proses ini gimana nih, nggak bisa diulang misalkan udah simpen ya lo bikin lagi gitu. Oke. 151 ya? Apa sih tadi? 151. Oke, baik. Udah boundary sudah. Excitation sekarang. Eksitasi itu pakai kita coba fokus yang bawah, tampak bawah. Tampak bawah aja dulu. Tampak bawah. Oke. Tampak bawah. Tampak bawah ya. Oke, tampak bawah ya. Oke. Kita mungkin kayaknya boundary udah oke ya. Udah oke. Sekarang tinggal nge-hide aja. Hide pakai ini, pakai mata ini. Disilet gitu. Disilet select object. Select object ini bukan yang bukan yang itu di ini kan nge-hide. Hilangkan yang boundary, hilangkan yang boundary. Gitu, maksudnya gitu, menyembunyikan supaya nggak terlalu distraksi ya sama itu. So, gitu. Boundary-nya masih ada, cuma ya kita udah aman kan, udah nggak terlalu gini. Nah, coba yang fokus ini tampak bawah ya. Jangan kaku ya untuk ini. Misalkan kita mau nge-view tampak samping, tampak atas, apa gitu ya. Harus dengan double klik. Ya harus paham lah intinya. Harus paham. Paham lah, masa punya simulasi sendiri nggak paham ya. Tuh, ini kan dah. Oke, baik, fokus tampak bawah ya. Oke. Sekarang untuk excitasi itu di select untuk faces ya, select faces. Select faces. Pilih yang dielectric, inner dielectric. Dipilih. Oh ya, saya lupa. Kita belum gunting ya. Digunting dulu berarti. Oke, baik. Sekarang ini ketika kita melihat ini ya.
ngelihat konektor kayak gini, itu kira-kira antara base sama outer perlu digunting nggak? Nggak ya, karena ini sama-sama copper juga kan itu. Oke, kan nggak intersect juga. Sekarang yang kita pikirin yang berbeda, yang putih ini ya. Yang outer digunting sama inner dielectric. Coba. Outer konduktor digunting sama inner dielectric. Atau mau sekalian silakan sih, nggak apa-apa sih. Kalian aja dah. Keempat-empatnya diselect atau mau dua-duanya silakan. Terserah. Tidak harus ini. Apa dia tuh yang kedua-duanya ya? Outer digunting sama inner dielectric. Outer. Oh iya, satu lagi sama yang tanpa ini. Yang tanpa ini kan base-nya juga digunting juga sama inner ya. Boleh itu. Berarti select 6 atau 3. Ini outernya kedua-duanya ya? Outer ya, boleh dua-duanya. Inner sama satu base. Base-nya digunting lagi. Oke. Substrat. Pastikan yang jadi bahan gunting atau jadi guntingnya itu inner dielectric. Ya, tool parts-nya inner dielectric top. Itu. Itu dan jangan lupa di-clone supaya nggak hilang. 6 ya, kita hasil 6. Ini substrat. Yang jadi tool part-nya inner dielectric. Kenapa inner konduktor belum? Jangan inner konduktor belum. Istilahnya yang ini loh, yang mana sih? Yang tadi oret-oretan. Saja ya? Kita kan sebetulnya kan mau menggunting base sama outer ini kan, dengan inner dielectric ini ya. Berarti konduktornya nggak kegunting ya? Konduktor apa? Inner konduktornya. Belum kita belum mikirin inner konduktor dulu. Kita mikirin yang luar dikurangi oleh yang dalam, yang terluarnya gitu. Nanti gampang, nanti bisa ini. Makanya jangan kebalik guntingnya tuh, tidak kebalik-balik. Ini kalau berurutan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi pas substratnya, pas tool parts-nya, dipastikan tool parts-nya apa. Kiri kanan. Elektrik, sisa ini aja, yang lain selain elektrik dipindah ke kiri. Selain ini elektrik, selain itu pindahin ke kiri. Pindahnya ya bisa kan pakai panah yang itu. Oh, Bisa kan, nah itu. Terus biasanya dipindahin. Nah, di-clone, jangan lupa di-clone. Nah, kita kan dapat base connector yang berlubang sesuai dengan inner itu ya, inner dielectric itu ya, sama outer konduktor yang juga berlubang seperti itu. Oke. Sekarang lakukan yang sama untuk inner dielectric sama inner konduktor. Nah, coba. Inner dielectric sama inner konduktor. konduktor aja yang sebelah tool parts. Ya. Inner konduktor yang jadi tool part-nya. Ngerti ya? Seru juga. Seru ya? Sebenarnya gini, Mbak Sri, kalau bisa nge-select multi itu tinggal drag and drop ya, gitu ya.
Bisa itu. Sambil nahan ini ya, nahan kliknya itu loh. Itu. Atau kontrol bisa pakai kontrol gitu ya, untuk memindahkan yang beberapa item. Tuh. Jangan lupa juga di clone supaya nggak hilang. Udah nggak? Oke. Terus apa lagi? Terus yang ini belum? Yang ini gimana? Kalau nggak berurutan, boleh ya? Kalau nggak berurutan, itu konsultasinya bingung. Coba di ini. Gini, jangan lupa ya untuk memfokuskan ini, jangan sampai kalau miring kayak gini, ini nggak ketahuan. Miring sedikit aja. Coba double klik gini. Double klik bagian bawah ini ya. Nah, ini supaya betul-betul ini ketahuan. Karena itu ada ketinggian kuadratnya. Ini. Nah. Kadang kita nggak ini apa namanya kayak ini butuh gitu loh. Spin ini kadang butuh, yang spin tangan terus ini kadang butuh loh kadang. Nggak harus terpaku misalkan ini. Apa tadi harus dilurusin? View-nya. Ini perhatikan ya, kalau mau mengklik ini jangan lupa diperhatikan ininya aktif apa enggak gitu loh. Ini lagi nggak aktif, ini aktif. Nggak aktif, aktif. Nggak aktif, itu Mbak Sri. Gimana Mbak? Kok bingung? Bawah. Gini Mbak. Bapak. Kalau jangkau kaku gini, mau gini, mau begini, sesuai kebutuhan. Kita butuhnya sekarang seperti ini. Bawah. Ini kalau di lagi. Coba dicek yang dari kepotong-potong, betul nggak? Lubang. Yang pentingnya select apa misalkan ini elektrik di ini di klik gitu ya. Oke, terus satunya, oh belum, satunya belum ini belum kepotong. Gimana tuh? Gimana? Atau mau diundo, boleh? Diundo. Atau apa kadang gitu. Ini bingung ya. Mungkin diundo dulu ya. Gitu. Clone. Jangan lupa di-clone. Oke, nah itu yang dikehendaki. Sip. Yang kayak voting itu ya ini kan juga ya. Hanya tadi dicatatkan gitu apa ya? Ini nggak boleh. Udah direkam kok. Oh ya. Udah direkam. Boleh di-share ya. Oh iya boleh. Kayaknya kayak Pak Munir tadi kerekam dong. Oh iya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Berarti cara hapusnya gimana ya? Udah nggak bisa tahan. Di undo gimana? Undo. Gitu ya. Yang salah bagian mana? Kayaknya inner konduktor. Itu inner konduktor, terus elektriknya mana? Elektrik. Oh, ini sama kayaknya. Oh, bisa diunduh ya? Hapusnya itu pakai ini, pakai klik kanan. Oh. Klik kanan delete last operation. Coba. Nah, kalau belum ya. Oke.
sambil dicek lagi yang outernya udah betul apa enggak gitu. Tinggal benahi yang sisanya yang belum betul tadi. Kadang gitu substrak kadang bingung sendiri kadang kalau kebalik atau apa gitu ya. Jadi yang negative parts-nya Inner konduktor yang jadi guntingnya ya, inner konduktor. Yang awalnya belum tergunting tadi gimana sih bentuknya? Yang outer. Pejal kan? Gitu. Ya, karena outernya udah digunting sama inner dielektrik dulu kan, belum motor, inner dielektrik ya gitu jadinya hasilnya bolong. Kan itu. FSS, nggak tahu kalau CSD, aku belum pernah. Tapi Pak ini 5 tahun pula. yang di luarnya Yep, ada lagi. Yep. Lanjut. Lihat ya. Ini bentar Oke. lagi. Oke. Sambil kita cek ya base-nya seperti apa gitu kan. Base-nya satu ground plane-nya masih enggak ini ya, inner konduktor, outer konduktor, sip, inner dielektrik sisanya, oke, inner dielektrik sip, dah, oke. Nah, boundary juga udah kan, belum, oke, baik. Sekarang select faces, kita mau bikin excitation. Select faces tetap dengan pandangan yang bawah ya, view yang paling view dari bawah. Nah, select faces. Coba diselect yang inner dielektrik. Dua-duanya. Sip. Dua-duanya. Atau mungkin satu dulu ya, nggak apa-apa sih. Kayaknya satu dulu aja. Satu dulu aja ya, terserah mau yang mana. Oke, saya coba ini ya, elektrik. Klik kanan. Saya pakai waveport ya. Waveport. Waveport. Oke. Oh iya, ini bikin bukan itu. Yang inner dielektrik, bukan yang inner dielektrik. Kalau bisa boleh ini kita sambil ini ya, nanti ada yang harus ini. Iya. Waveport. Coba di cancel. Bukan maksudnya ya. Maksudnya gini. Kita kan mau bikin garis ya untuk antena ya, gitu ya. Untuk antena. Kita mau bikin garis biar kita bisa bikin garisnya. Coba di fit view-nya. Nah, gitu. Yang di tadi maksudnya. Cuma itu aja sebenarnya. Coba di fit biar bisa bikin garisnya. Yang ini. Oke, nah, di zoom out dikit. Atau ini deh. Ini aja deh. Nah, gitu ya. Udah, terus klik select faces. Lagi, coba select yang dielektrik, inner dielektrik. Bukan, itu inner konduktor. Gimana ketahuan? Maksudnya gini, ketika kita arahkan inner konduktor, gitu kan? Diarahkan inner dielektrik. Ini kan inner outer konduktor, gitu. Tuh, inner dielektrik ya. Oke. Inner dielektrik ya, klik kanan lagi, excitation. Waveport. Oke, waveportnya name-nya kok satu sih? Gak apa lah, waveport gitu aja deh, biar ketahuan waveport kita milihnya. Waveport, ya. Waveport 1. Habis itu integration line. Integration line-nya kita pilih new line di ini ya. Integration ya. Oke, new line. Ini suruh gambar nih. Nah, gambarnya dari lingkaran dalam ke lingkaran luar.
Gambarnya seperti itu. Bagus. Dari dalam ke lingkaran luar. Gitu. Sehingga nanti ketika diklik lagi, menghasilkan panah merah. Ada panah? Belum? Oh, invalid ya? Lagi, coba lagi. Waveport 1. Ya, mulai dari dari situ. Dari sampai keluar. Sip. Gitu. Oke, next. Ininya 50 ya. Apa impedansinya apa? Renormalize 50. Kemudian oke, finish. Selesai. Satu. Gimana ngeceknya? Ya dibuka lagi excitation yang di sebelah kiri ya. Waveportnya diselect waveport satunya. Sip ya. Seperti ini ya. Gitu. Tunggu, ini buat apa sih yang tanda-tanda itu? Itu apa sih arah integral atau apa gitu ya? Kok di matematika itu lah. Oh ya, ya. Arah integrasi apa gitu ya? Itu. Tuh. Nah, ini kan kalkulasi juga sebetulnya. Itu. Makanya Pak Munir bilang, aduh, di ini kalau antena gini, makanya betul apa yang saya malam kok saya filter lain, nggak pakai garis ini, nggak pakai panah itu. Gitu. Peruntukannya lain. Tuh. Seperti itu. Kemudian mungkin nanti ketika ketemu Pak Munir boleh dilaporkan ya soal ini. Pokoknya bikin jelas-jelasnya lah ketika ketemu Pak Munir gitu ya. Oke, baik. Kita ini ya. Untuk satunya mungkin pakai nama waveport dual gitu ya. Itu. Caranya sama. Di select faces untuk yang ini ya. Terus di dielectric satu ya. Dielectric yang satunya lagi. Terus di view-nya di fit supaya bisa gambar garis ya kayak tadi. Betul-betul fokus. Kemudian assign excitation kayak tadi waveport. Namanya kita pakai 2 aja lah. Waveport 2. Oh, nggak apa-apa. Berarti yang inner dielectric yang lain, yang satunya lagi. Cara Nggak apa, kebalik yang ini yang satunya lagi maksudnya. Tadi aku lupa yang mana ya. Oh, gini. Kalau masih aktif view-nya seperti ini, alihkan aja ke apa? Alihkan. Dielectric yang satunya ya. Yang satunya beralih udah. Nah, itu kadang kalau lupa diarahin kok tetap waveport yang itu ya gitu ya karena nggak dialihkan. Berarti tinggal yang ini. Tadi ngeklik apa tadi? Itu kan kamu ngekliknya inner dielectric yang coba view apa fit-nya. Ah, yang itu kan, yang sudah kan. Udah berarti dua-duanya. Bukan. Kan masih satu. Terus ngeceknya seperti apa? Kamu kan tadi ngesilat ini plus ngesilat ini kan? Berarti kan sudah. Apa yang dieditasi lagi? Ngesilat ini yang ini. Dengan catatan, ini juga harus dilepas. Nah, gitu. Tuh. Coba lagi. Iya. Coba deh. Oh ya. Oke. Berarti apa ini masalahnya? Bentar. Antara ini sama ini bedanya apa? Coba sih. Kalau aku tadi bentar ya. Masalahnya apa ya?
Bentar. Terus syuting ini. Kalau aku masalahnya di multiple all the faces selected ya itu. Tapi aku tadi masalahnya lain. Ini excitation. Sama juga. Paling coba di undo ya. Oke. Coba di redo lagi. Coba lagi deh. Bisa. Coba deh. Kayak tadi. Coba di bisa. Coba di undo. Redo lagi. Ya. Dilepas. Kan itu aja masalah. Oke. Atau kalau memang enggak ini, bikin lagi. Di undo tadi. Di undo seperti ini. Coba bikin kayak tadi. Benar dia retrik. Station. Apa masalahnya berarti? Oh, betul. Masalahnya ialah select faces, betul ya? Select faces. Select plane kok harusnya. Pada bidang yang sama kan? Coba deh, jadi bikin ulang waveboard 1 deh. Dengan apa namanya? Dengan arah itu deh. Berarti ini ulang dari yang awal ya? Iya, integrasi lainnya dibikin kayak yang tadi. All the faces selected to form a port source must lie on the same plane. Selected kan masalahnya. Apa ya? Bisa. Begini, kadang apa ya? Kadang begini. Boleh jadi kesileknya bukan di face yang sama yang dikendaki yang itu makanya jadi error. Atau kenapa ya tadi ya? Padahal udah sesuai. Iya, padahal udah sesuai ya. Bentar. Berarti masalahnya apa dong? Masalahnya apa berarti? Ini kan? Oke. Face 582. Iya, gitu ya tadi ya, terakhir ya. Face 582. Bisa. Terus lagi. Coba lagi. Apa? Face 582. Face 582. 582 lagi. Ingat ya? Berarti apa masalahnya? Oh, tadi nggak notice ya? Nggak apal ya tadi ya? Kok? Ya apa gitu ya? Bisa kok harusnya. Dengan yang tadi ya? Face 582. Atau kadang apa ya? Saya juga ngerasa itu ketika mau nge-select apa di face atau di bidang apa ya, terutama kalau nanti ini kalau sudah multi layer itu mau nge-select atau mau istilahnya ya select ya istilahnya atau memilih gitu ya. Misalkan ini ada tadi misalkan struktur yang gini yang multi layer kayak gini itu nanti bakal bingung juga di HVS. Misalkan kita nge-selectnya maunya yang ini tapi malah ke-select malah yang gedenya gitu. biasa tak
apa-apa. Kayak gitu. Kayaknya curiganya itu. Kita mau ngisi lagi yang permukaan bawah. Ya, satu tetap. Tetap satu. Masalahnya itu lebih ke istilahnya memilih ini. Ya, harusnya bisa. Gimana? Apa? Biasanya masalahnya kalau multi layer nanti muncul. Kita mau memilih misalkan, memilih saluran ini. Ternyata yang kepilih malah base connector atau apa gitu. Biasa gitu. Lebih ke situ masalahnya. Ini belum ya, masih ada. Kenapa? Mana sih wayport 1? Pokoknya masih ini dulu ya. Wayport 1 terus wayport 2 coba. Udah. Oh, Terus. udah. Coba lihat garisnya. Pola garisnya ada nggak? Gimana melihatnya di zoom lagi? Di ini kan bisa dah. Ya itu di drag and drop. Nah gitu. Oke, basic. Coba wayport 1. Bisa. Oke, ada arahnya. Terus wayport 2. Arahnya belum ya? Ya. Oke, nggak apa. Diklik kanan aja. Diklik kanan wayport 2 yang di situ. Bukan. Oke. Apa tadi? Bukan, yang ini aja. Wayport 2 yang itu. Di properties. Modes itu. Terus integrasi lain. Di gambar bisa itu. Di gambar kayak tadi. Nah, itu. Oh, yang ujung kan itu. Jadi, tuh. Arahnya seperti itu antena. Mungkin, harus tanya Pak Munir lagi nih. Bener nggak kalau 2 port sebenarnya? Soalnya dulu itu pakai 1 port dulu antena. Nah, ini sekarang pakai 2 port. Tuh. Mungkin bisa tanya Pak Munir lagi ya untuk eksitasi terutama. Boundary kayaknya udah aman. Boundary udah aman, eksitasinya aman. Tuh. Oke, gimana? Aku mau lihat. Oh iya. Kan itu ada. Screen recorder. Oke, baik. Oke. Kayaknya sudah saatnya untuk ini ya. Sudah saatnya untuk mencentang ini, validate. Kita lihat, nggak tahu masalahnya apa, mudah-mudahan nggak ada. 3D model. Oh iya. Oh, benar. Berarti, ada yang kurang. Ada intersect ternyata. Apa yang terintersect? Ada ternyata. Coba deh, saya ini. Coba lagi. Oh, ada intersect ternyata. Antara ground plane dan inner konduktor. Ya iyalah, ground plane mau nggak bolong ya. Kalau dicatu gitu ya. Ground plane harusnya bolong. Tuh. Setidaknya bolongnya. Oh iya, ground plane itu jangan kan ini kayak ini kan. Ground plane tuh nggak boleh ngesot sama yang ini. Ya kan? Ground plane tuh gandengannya sama ini ya, sama base. Yang patch atas itu gandengannya sama inner. Nah, itu yang jadi masalah sebetulnya. Ya enggak? Nah,
Baik, nggak apa-apa. Kita udah kadung seperti itu. Jadi kadung-kadungnya itu nggak apa-apa. Kadung ternyata. Oke, berarti kita mengurangi atau mensubtrak lagi ya ground plane ini. Eksitasinya nggak eksitasi saya lagi. Oke, ground plane-nya digunting sama dua, yaitu inner dielektrik sama inner konduktor. Iya, ya dua-duanya. Jadi yang sebagai gunting itu 4 nanti. Tuh. Itu yang apa tadi, inner sama inner dielektrik sama inner konduktor. Ya, itu jadi pokok. Ground plane itu harusnya tersambung harusnya ke solder itu di ini nanti di base atau setidaknya outer bisa itu gitu. Atau base lah gitu ya. Nggak boleh base, nggak boleh misalkan ground plane itu nyambung atau ya nyambung ke malah ke sini nge-shock nanti ya. Tuh, iya itu konsepnya patch itu ya. Jadi itu ya. Makanya ada 2 konduktor sini. Konduktornya ada 2. Outer konduktor sama base-nya ini nyambung sama ground. Sedangkan yang inti atau inner konduktornya itu mesti sama patch. Nah, gimana kalau salah gitu, nge-short nanti nih. ini berarti tinggal diklon aja. Nah, ini lain. Ini nge-shortnya lain. Ini pakai SW. Nah, itu aja. Kalau saya selama ini tesisnya pakai SW. Yang konsepnya memang nge-shortnya itu di sini, bukan di sini, tapi di patch-nya. Itu. Makanya mungkin tadi masih ingat pertanyaan awal ini ground plane-nya nggak ada yang dibolongin gitu ya. Ternyata ada. Terjawab sendiri. Seperti itu. Ini tulpaknya. Sip. Tulpaknya memang inner konduktor, inner dielektrik ya gitu. Sehingga nanti ground. Betul. Sip. Jadi dari partsnya ground, ke partsnya yang 4. Jadi gimana? Kayak ada cahaya. Cahaya. Oh, itu kan view-nya aja sebetulnya. Atau coba di select apa gitu ya? Di select apa gitu mungkin ada yang ini, ada yang terlubangi atau Cara ngeceknya gimana tadi kalau udah kegunting? kalau ada kegunting, di select pada yang mau, yang tadi di select apa tadi, yang tadi pokoknya yang mengecek hasil dari substraknya, ya cek atau select aja bagian-bagian yang terlibat. Baik itu dari ini ya, dari excitasinya jangan sampai disilek ya, excitation yang sebelah kiri. Ini loh maksudku yang punyanya Mbak Sri. Oh, ya, sip. Betul. Biar nggak kelihatan merah terus ya. Tapi kok nggak ada kayak gininya ya, kayak kegunting gitu ya? Punya aku kok. Gimana tadi coba aja? Kok gitu ya? Coba diunduh. Unduh, coba diunduh. Kok aneh? Diunduh coba. Coba diulang lagi ini apa yang buat tadi? Ground, inner konduktor, inner dielektrik. Nah,
sama inner dielectric. Oke. Diklon. Oke. Oh, berarti. Oh, nggak apa-apa. Coba dicek, dicentang lagi. Kalau penampakannya seperti itu, mungkin coba dicentang. Ya, berarti apa yang ke ini? Ke apa itu? Ada apa aja itu errornya? Detailnya. Bentar. Ini aja saya clear. Bentar. Berarti inner dielectric 1_4 tuh mana? Coba ke bawah deh, atau mungkin ada ini. Kan ini kan dikelompokkan berdasarkan material ya. Gimana itu? Atau ini? Mungkin tadi sisa-sisa gara-gara di-delete tadi loh, delete class operation. Iya. Jadi apa saja. Ini coba dihapus. Begini, kemungkinan terburuk sekali untuk betul? Kalau aku bond, tersisa bondnya saja, tapi itu ada substrat 1, ini kontur 1. Substrat 1 itu mana? Oh, udah pakai substrat ya? Saya belum soalnya. Benar. Berarti substratnya juga di substrat juga. Di ini juga. Betul. Kalau ini Mas Yari, Ada apa aja? sama ya? Benar konduktor 1, dan materi. Ini yang terbaru ya? Substrat. Oh, udah pakai substrat juga ya? Oke, kita bisa undo juga sebenarnya. Coba di-undo lagi. Substratnya, atau sekalian substratnya 2. Bisa itu. Biar kita nggak mikiri ini. Tidak terlalu terpikir sama nembusnya itu loh. Kita udah siap substratnya, paling cuma ini mungkin ya nanti di yang tengah-tengahnya itu loh. Udah bisa itu. Berarti memang dari awal kalau diambil. Oh, bisa diandu nggak? Aku diambil tadi paling yang not assigned material. Atau kalau udah kadung, mungkin diulang lagi untuk ground plane nggak usah. Kita motong untuk yang ini aja, untuk yang substratnya aja. Ground plane-nya nggak usah dipotong. Ya nggak usah. Berarti nggak pakai substrat dulu. Bisa sebetulnya pakai substrat, tapi substratnya itu substrat. Makanya agak mirip ya. Iya. Oke. Gini, tadi kan kita gunting ground plane ya, pakai 4 itu tadi ya. Bisa itu gunting substrat pakai 4 juga itu juga. Bisa, masih bisa. Bisa. Substrat itu kan nembus sih, harusnya nembus sama inti ininya kan. Oh, substratnya di substrat sama. Iya. Oh. Saya itu. Tuh, itu yang ini yang penting. Masa substrat nggak digunting? Lah mau nyambung gimana ya? Kan maunya ini aja kan memang harus menembus ya. Tuh. Bukan substrat. Ini dihapus. Mbak Sri masih bingung nih.
inner plus sama innernya. Substrat juga akan harusnya bolong ya, harusnya. Karena kan niatnya kan ini membuat suatu antena gitu ya, antena patch yang pencatuannya menembus gitu kan. Paling enggak kan harus bolong. Minimal untuk tempat ini ya, tempat. Berarti di blend boxnya substrat aja. Oke. Oke. Mbak Sekar masih ini ya. Kayaknya di-clear dulu deh yang bawah. Yang notifikasi itu coba di-clear dulu. Clear all ya, bisa gitu. Terus ditang lagi. Salahnya apa sih? Oh, kayaknya tadi yang kamu sebut tadi. Ini. Kadang kalau saya ada error itu, gagal pengen ngapus semuanya. Coba di apa lagi? Itu. Substratnya ada berapa sih? Aduh, coba deh substratnya itu. Bukan, substratnya di-select. Benar nggak dia bolong? Enggak. Ground dan substrat satu intersect. Groundnya betul? Belum bolong ya groundnya ya? Oh, groundnya belum bolong, berarti bolongin. Gimana Mbak? Oh, not assign, ada masih not assign juga ini Mbak. Oke. Mbak ini yang belum. Groundnya ya? Ya. Groundnya sudah digunting. Gunting sama ya itu inner sama itu. Jangan lupa. Oh, berarti kan Not assign. Coba di ini kan yang itu di scroll. Ini itu bahaya not assign. satu saja. Kan hapus interkontutornya. Kan Mana sih? Ya, bos. Oh, ininya dia ke zoom ya? belum hapus. Lagi. Nah, oke. Nah, sekarang boundary intersect maksudnya apa ini? Boundary intersect. Boundary, baik. Kita coba lihat boundary-nya ya. Boundary itu ini ya. Bentar. Oh ya. Coba kita ini ya. Coba kita tapak bawah. Klik double gini ya. Double gini, terus zoom out. Sesuai ini ya. Pakai zoom yang hitam. Kita coba boundary itu untuk face yang ini. Select face itu ya. Boundary. Nah,
Face-nya seperti ini ya. Itulah boundary-nya. Boundary yang tadi tersembunyi itulah tadi. Mungkin ini kayaknya mengganggu ya. Di clear aja dulu, terus di X itu ya. Nah, gitu loh. Kadang butuh juga. Nah, Itu yang select ya. ya boundary itu ya. Boundary ini loh, boundary di select ini. Terus jangan lupa klik kanan select faces. Diklik untuk yang tampak bawahnya ini. Terus gitu ya. Nah, gitu ya. Coba kita perlahan-lahan ini ya, di zoom ini ya, pakai yang apa? Zoom by dragging gitu maksudnya. Kita coba lihat dekat ini ya. Ini kan ya. Oke. Atau gini, boundary itu kayaknya memang harus di subtract lagi lah dengan inner mungkin ya. Karena ini juga nggak ketahuan ini. Apa namanya? Iya, nggak ketahuan base connector ini yang mana nih. Tuh, base connector 1. Oke. Terusnya boundary. Coba deh, kayaknya kalau boundary sama inner gitu ya. Intersect. Sama inner ya, betul ya? Inner dielectric ya? Inner connector, maaf. Connector ya. Kalau dia memang betul-betul intersect gitu ya, diilustrasi lagi deh kayaknya. Iya, inner connector. Maaf ya, jadi membingungkan serumit itu ternyata alurnya. Clone jangan lupa. Ya Allah. Ternyata serumit itu. Masih ya? Coba deh. Masih Pak. Dengan yang serumit itu, dengan adanya error yang cuma satu misalkan, itu udah lega sebetulnya. Tadi udah melalui seperti itu ya tadi ya. Gitu. Bukan. Kamu guntingnya yang mana? Coba Pak Sri. Bukan subtract. Subtract kan udah. Udah lagi. Subtract. Lumayan nih. Iya, nanti kalau bikin substrat lagi ya, penting lagi dengan interconnector kayak gitu. Oke. Kalau ground tadi sama inner sama kontak sama elektron. Ya karena kan betul-betul langsung ya, betul-betul ini langsung. Udah di record, recordnya masih jalan. Gitu. Aduh, cukup ya. Sekarang tinggal satu ini, solution setup. Solution setup itu mana solution setup? Bentar ya. Itu di analysis ini saya. Analisisnya di ini ya, ini add solution setup. Setup 1, gini kan?
Karena itu terkait dengan frekuensi berapa yang mau diamati. Berarti 3. Dia mau frekuensi berapa? 9 atau 14 atau berapa gitu ya, terserah. Dan pengamatannya itu coba di option mungkin ya. Bukan option. Ini kayaknya dibiarin aja dulu kayaknya. Bentar. Ini oke, support. Coba di oke deh. Solution frekuensinya udah kan itu. Habis itu setup 1 di properties lagi gitu ya. Bentar ya. Atau harusnya ada opsi lagi ya harusnya. Add frekuensi sweep. Nah, ini yang bikin lama. Karena ini yang menentukan kita mau simulasikan itu sampai frekuensi berapa dengan stepnya berapa, step size-nya, ukuran stepnya lah. Itu kita tentukan. Entah itu 8 dari 12 dengan step frekuensinya tiap 100 MHz atau apa gitu ya. Itu yang kita tentukan. Mungkin itu. Ini juga nego-nego ke Pak Munir sebenarnya. Ya nego-nego kan. Berapa titik nanti jadinya. Karena semakin sulit struktur jelas kan tambah lama. Dan juga semakin banyak titik, ya juga akan semakin lama juga. Nah, ini startnya 9 aja, Bang. Bukan, kalau memang mau 9 ya misalkan. Itu kayaknya dari berapa ya? Dari 6 sampai 10 mungkin ya. Ya, segitulah itu. Atau boleh 8 sampai 12 boleh. Enggak apa-apa. 8 sampai 12 gitu ya. Sampai 12 mungkin step size-nya bentar, ngitung ini. 8 sampai 12 itu kan 4 ya. 4 mau dikali berapa ini supaya bisa kali 10 gitu. Jadi ininya step ininya jadi kalau ini ya misalkan 0,1 GHz gitu ya atau 100 MHz gitu ya. Ini satuannya juga MHz gitu ya. Ini kan menghasilkan 40 titik ya gitu. Atau mau 40 titik 40 titik mungkin ya atau jangan 40 deh, biasanya Pak Munir itu 100 titik biasanya. Berapa? 50 gitu. 50 atau 25. Boleh itu. Karena kalau 25 itu nanti jadinya 160 titik. Paling 50 aja mungkin ya. Biar 80 gitu ya. 80 titik gitu ya. Atau 81 minimal. 81 lah. Karena kan antara karena 8 sampai 12 itu kan ada 4 titik. Jangan lupa dihitung juga ini plus 1. Iya kan? Kan 4 titik ini doang. Plus 1. Termasuk nanti ketika dibagi-bagi segala macam 80 titik misalkan. Plus 1. Jangan lupa. Itu 81 titik lah gitu ya. Itu. Bisa itu. Oke, sip. Nah, itu. Untuk selesai ini nanti bisa akan ini ya, nego-nego dengan Pak Munir. Step size-nya, terus berapa pengamatannya. Step itu melihat apa itu? Step size itu kan ini kan simulasi itu kan nggak mungkin kontinu ya, tetap discrete ya. Tetap discrete sih. Kelihatan bandwidth-nya segala macam itu pun dengan keterbatasan karena dia discrete kan frekuensinya ya, pengamatannya ya gitu. Ya, lebih ke situ, kita main ke situ sebetulnya untuk source setup itu. Dan ketika sudah ada kan untuk frekuensi sweep-nya tinggal kita bisa setting di sini, bisa ini. Nggak perlu harus klik kanan ya. Bisa ini. Setting dari sini ya. Seperti itu. Oke. Kalau udah selesai app nggak ada masalah lagi kayaknya udah deh. Seperti itu. Dulu didirikan sama Pak Munir sampai lama juga sampai dikumpulin di kelas.
Oh iya. Dulu waktu satu dulu. Aduh. Iya emang yang mereka buat diri sendiri aja. Barangkali resepnya itu loh mungkin kelupaan atau apa ya. Meskipun agak memakan waktu juga loh ngelihat tuh. Gitu. Makasih Pak. Kenapa Pak Mulin? Udah pulang. Mas Ali udah mau maju sidang. Udah mau maju sidang. Ya, harus lah. Kapan? Ya kalau bisa, kan sebelum itu ya batasnya sebelum sebelum baru, sebelum hari pertama semester. Iya. Berarti Agustus ya Pak. Awal Agustus aman sih awal Agustus bisa kan? Ya, pertama kan antena itu lama ini ya sampai apa namanya pola radiasi. Satu apa? Frekuensi. Oh ya frekuensinya beda ya lain lagi. Iya ya. Frekuensi. Iya paper harus ada juga. Paper itu syarat. Apanya? Netep apa? Oh ini. Ya. Taruh sini nggak apa sih? Atau pojok itu. Dispenser kayaknya nggak pernah diganti. Dispenser printer juga nggak pernah dipakai. Apalagi nih. Ya nggak apa-apa sih. Saya pernah nyimpen sepatu sendiri itu di sini yang nggak ada yang nyuri. Ada yang masuk. Oh iya. Nggak ngerti cara pakai gimana? Iya, cara pakainya. Kayaknya udah sih kalau masalah itu nggak ada ya. Proses saya udah, terus ini udah. Paling konfirmasi dulu ke Pak Munir lah seperti apa nanti ini. Terutama yang ini, terutama yang mungkin radiation ini ya apa boundary itu ya, boundary terus excitation terus sama yang jelas ini frekuensi sweepnya. Excitation tadi pun apa? Pencatuan daya kan gitu. Kan struktur antena atau filter atau apapun itu kan nggak akan ini kan kalau tanpa feeding atau tanpa excitation itu. Pertama tadi Pak Munir nyinggung berbeda loh antara antena sama berbeda. Gitu. Seperti itu. Terus ya. Maaf ya dari ini apa gunting itu loh, itu kadang itu yang agak bingung gitu. Jadi saya itu kalau filter ini misalkan, ini kan ada struktur yang beda-beda lah di dalamnya ya. Di dalamnya. Itu saya hapusin ini apa yang delete last operation tuh sampai habis itu. Terus baru ulang lagi untuk ini supaya nggak bingung aja. Lumayan lah sampai. Oke, sip. Di stop dulu ya. Oke, bentar. Mana stopnya ya? Atau di end aja langsung dah. Oke, dadah.